Udah lebih dari 1 dekade sejak Ahmad Dhani dan Maya Estianty berpisah. Tapi kayaknya drama mereka belum selesai juga. Baru-baru ini, Ahmad Dhani bikin video kompilasi yang menyeret nama Maya dan Mulan. Katanya sih buat bela keluarga, tapi netizen justru nyindir Ahmad Dhani belum bisa lepas dari masa lalu. Oh iya, yaudah cukup Karena tahu gini, lah karena gitu ya. memang ternyata di dalam perjalanan kemarin yang berusaha baik itu ada problem-problem dengan Ya, anak-anak ya, lah gitu. ya, ya. Bukannya banjir simpati, konten yang diklaim untuk bela keluarganya itu malah jadi bumerang bagi Ahmad Dhani. Sedangkan tanggapan Maya yang tetap tenang dan dewasa jadi sorotan. Gak ada respon panas, gak ada juga drama balasan. Publik menyayangkan sikap Ahmad Dhani yang dinilai kurang bijak karena telah memicu kembali drama perceraian keduanya. Bukannya meredam, malah menyulut. Gak sedikit netizen yang menganggap Ahmad Dhani gagal move on. Lantas, apa benar tuduhan itu? Drama yang menghebohkan publik di era 2000-an kini ramai lagi. Tokoh utamanya masih sama, yakni Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Bedanya, sekarang panggungnya adalah media sosial. Hal itu dipantik oleh sebuah konten yang sengaja dibuat Ahmad Dhani untuk mematahkan narasi yang selama ini menyudutkan keluarganya. Kita nggak nyangka ternyata kita masih punya masyarakat yang barbar gitu, masih masyarakat yang benar-benar jahiliyah yang nggak paham atau minimal punya nurani lah, minimal kalau kita memang nggak tahu undang-undangnya ya minimal punya nurani lah, ini kan anak kecil gitu ya, dan menempelkan foto ada tulisan anak pelakor itu kan gila banget gitu loh. Sementara bahkan pelakor itu pun iya atau enggak kita masih belum tahu. Maksudnya mereka gitu ya, iya atau enggak, apa ada buktinya kalau itu anak pelakor gitu ya kan? Ada lagi yang dengan bahasa-bahasa yang cukup keras ya, misalnya anak dari mana istilah anak apa dia tahu diksi itu apa gitu, ya kan? Ini benar-benar parade kejahilian. Konten tersebut diposting di channel YouTube Ahmad Dhani dalam berita pada Senin 30 Juni 2025. Video itu berisi kompilasi berbagai pernyataan Maya Estianty terkait kisah masa lalu mereka, termasuk soal Mulan Jamila. Aku di sini banyak tangisan. Lebih baik aku pergi dulu karena memang ada kejadian yang mungkin ya kejadian KDRT kali ya. Jadi akhirnya aku harus minta izin pengadilan untuk keluar dari rumah. Publik semakin heboh saat Ahmad Dhani ngaku sempat dilarang oleh istrinya Mulan Jamila untuk upload video tersebut. Udah koordinasi sama Mbak Mulan? Nggak ada, kita berdua aja. Berdua aja. Aku denger info katanya Mbak Mulan nggak setuju. Iya, maksudnya waktu kita sendiri aja berdua aja. Cuma maksudnya Mbak Mulan katanya sempat nggak setuju. Ya nggak apa-apa kan, bukan urusan dia, ini kan urusan kita. Ya kan, dia kan istrimu. Gimana sih? Dia sempat ini nggak ngasih masukan nggak Mbak Mulan? Aduh nggak usah Mas Dhani gitu. Nggak ada, kalau saya udah berkendak itu nggak ada yang bisa ngelarang. Oke, berarti kehendak ini kan memang sudah ditahan bertahun-tahun ya. Akhirnya ya udah gue keluarin nih. Tapi kan mengeluarkan ini akan membuat isunya menjadi panas lagi dan membuat apa yang di belakang itu ditarik lagi nih sama netizen nih. Ya nggak apa-apa. Yang penting orang-orang yang berpendidikan dan orang-orang yang punya objektivitas bisa tahu. Gitu. Karena itu penting. Dhani dengan tegas bantah tuduhan masih simpan dendam ke Maya. Katanya, dia hanya ingin ngasih bukti ke publik yang selama ini hanya tahu dari sisi Maya. Dia juga ingin membuktikan bahwa pihak mana yang sebenarnya belum berdamai. Waktu podcast bareng Denny Sumargo, Ahmad Dhani berharap suami Maya, Irwan Musri, untuk menasehati sang istri agar tidak terus membahas kisah pernikahannya dengan Dhani di masa lalu. Lebih baik dari saya ini bisa ngasih tahu Maya untuk stop ngomongin masa lalu. Atau stop bergibah soal pernikahan masa lalu dan stop memfitnah soal banyak hal. Kalau Dhani sibuk bikin video dan klarifikasi, Maya malah sebaliknya. Dia milih diam,
Gak ada pernyataan, gak ada balasan atau sindiran. Maya tetap aktif di medsos kayak gak terjadi apa-apa. Di unggahan terbarunya, Maya justru membahas kesenangan dan ketenangannya menjalani hidup penuh syukur. Unggahan itu tentu saja dibanjiri oleh komentar netizen yang memberikan dukungan dan doa terbaiknya untuk Maya. Walau sempat tidak setuju dengan video kompilasi itu, ketiga anak mereka, Al, El, dan Dul, memilih bungkam dan tidak ikut campur soal urusan orang tuanya. Siapa yang komplain pertama? Pertama itu ya semua komplain, tiga-tiganya Al dulu komplain. Komplain ya. Komplainan apa yang intinya komplainan apa? Ya malas aja ribut-ribut lagi gitu. Oh ya Pak, udahlah Pak. Cuman gitu. masalahnya kan kenapa waktu aku tayangin ini kamu ribut, terus waktu bundamu ngoceh-ngoceh kamu nggak komplain? Gitu, aku ngomong gitu. You know? Kenapa waktu ayah tayangin ocehan bundamu kok kamu komplain? Kenapa waktu bundanya ngoceh kemana-mana kok kamu nggak komplain? Diem semua. Itu isunya tuh dibangun banget sama netizen. Saat menemani Alisa mengisi acara di JCC, Al Ghazali tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan hanya melemparkan senyum. Di samping itu, El Rumi ngaku belum nonton videonya dan enggan untuk ikut campur. Dia ngerasa nggak berhak berkomentar apapun tentang sang ayah. Sementara Dul Jailani dengan tegas bilang kalau itu urusan orang tua dan sebagai anak, dia nggak mau ikut campur. Dul mengaku ingin fokus pada hidupnya sendiri. Video kompilasi yang diunggah Ahmad Dhani ternyata bukan satu-satunya hal yang dibuka ke publik. Di podcast bersama Denny Sumargo, Dhani buka-bukaan soal kisah lama yang masih jadi rahasia. Salah satu yang paling mengejutkan adalah klaim dirinya pernah alami KDRT dari Maya. Dia bilang pernah dilempar remote saat keduanya masih berumah tangga. El malah pernah lihat aku dilempar pakai remote TV. El pernah lihat itu. Nggak cuma itu, Dhani juga ngaku punya bukti kalau Maya pernah dekat dengan laki-laki lain sebelum mereka resmi bercerai. Pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Di tengah drama yang kembali memanas, seperti biasa, suara publik terdengar paling keras. Netizen dengan cepat membuat opini. Mereka duga apa yang Ahmad Dhani lakukan dengan membuat video tersebut membuktikan bahwa dia belum benar-benar lepas dari masa lalu. Publik pun melabelinya dengan gagal move on. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyayangkan tindakan Ahmad Dhani sebagai tokoh publik. Terlebih sekarang ia terjun ke dunia politik. Sementara di sisi lain, gelombang dukungan dan simpati datang pada Maya. Tak sedikit netizen yang memuji ketenangan Maya menghadapi isu ini. Mereka juga sebut sikap diam Maya ini bentuk dari menang secara elegan. Nggak perlu lawan lewat kata, cukup dengan sikap dan pencapaian hidup yang sudah terlihat. Drama tentang Ahmad Dhani dan Maya Estianty ini kayak kaset lama yang terus diputar secara berulang. Walau udah bertahun-tahun berlalu, konfliknya bisa naik lagi ke permukaan dengan mudah. Dan setiap hal itu terjadi, publik ikut terseret ke dalam drama masa lalu yang kelihatannya belum benar-benar selesai. Ahmad Dhani memang merasa harus bicara setelah sekian lama hanya diam. Dia ingin ngebela keluarganya, meluruskan narasi, dan membongkar apa yang menurutnya nggak adil. Tapi di sisi yang sama, langkah itu justru ngebuka luka lama yang buat banyak orang mungkin sebaiknya nggak diungkit lagi. Sedangkan Maya, dengan segala ketenangannya, memilih untuk diam, fokus dengan kehidupannya sekarang. Reaksinya yang tenang justru bikin publik makin salut. Dia tidak balas menyindir, tidak ikut klarifikasi, tapi tetap berdiri di posisinya tanpa banyak omong. Sekarang pertanyaannya, menurut kamu, klarifikasi dan konten Ahmad Dhani ini penting atau justru blunder? Atau kamu tim yang udah capek lihat konflik lama diungkit-ungkit lagi? Coba drop pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe agar kamu tidak ketinggalan video Igini selanjutnya.